فجاءت بنية القبر والتمام كل سنة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين ثم خصوصا إلى شيخنا يا يسوع من معلم مقدار الحج على الحج محمد زين يا مشايخ من حج عبد الغني وكي حج عبد الرحمن كي عبد الغني وكي حج سكن كي مسعود كي عبد كي عبد الرحمن كي أسلم حج محمد طيب وكي جنسان حج محمد طيب وكي سكن حج صالح كي حج معلم حج ستير وكي حج منزل المساواة وكي حج هشام بن كي حاجة الرازق كي حج عبد الله حج محمد وجمع مشايخنا بالنزول ما خزنا جدي حج من حج سكن سلبي حج ورا يوم بكي واجي معصوم حج عبد المجيد وجدت حج مامنا بنت عيوب قال وياسر بنت جعفر وجدت من بنتنا يكتا ثم خزنا بها جلست حج منزل ثم إلى أم حج مصبيح بنت حج مصعد ثم الجمع بين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمامنا وخالاتنا وأخواتنا وجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا إلى المحسنين في هذا المجلس المبارك ثم خصوصا صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ محمد بن أبو بكر العصفوري رحمه الله تعالى ثم خصوصا إلى الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Al-hadits salisu bermula ini hadis yaitu yang ketiga. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, salah satu sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah salah satu pelayan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus banyak perawi-rawi yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Nah, beliau ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah. Dan jarak umur baginda Rasul sama Sayyidina Anas bin Malik itu jauh. Kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Jadi pada saat baginda Rasul hijrah, pada saat itu baginda Rasul berumur 53 tahun ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Umur 53 tahun. Nah, salah satu yang menyambut adalah pada saat itu anak-anak kecil di kota Madinah. Di salah satu anak kecil itu ada Sayyidina Anas bin Malik. Pada saat itu beliau umurnya kurang lebih baru sekitar 13 atau sampai 12 atau 13 tahun. Ini bocah kecil, baginda Rasul 53. Kok belum 53? Udah tua, orang tua ya. Kalau sekarang kita ya bapak-bapak 53. Sayyidina Anas bin Malik 12 tahun. Bocah, kalau sekarang kelas 6 SD. 6 SD ya, 12 tahun. Ya, kelas 5 kelas 6 SD. Bayangkan jaraknya. Jauh, sangat jauh. Nah, kita jangan deket-deket sama anak kecil kan. Dia sayang anak kecil. Saya nyangka Sayyidina Anas bin Malik jadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul. Jadi pelayan baginda Rasul. Ya, bahkan didoain sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berkahilah Unais. Nah, Unais itu adalah panggilan kesayangannya dari baginda Rasul kepada Anas bin Malik. Panggilan Unais. Ya Allah berkahilah Unais, berkahilah keturunannya dan berkahilah umurnya. Makanya sahabat Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang meninggal paling belakangan. Umurnya lebih dari 100 tahun. Iya, karena didoain sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biar berkah umurnya, panjang umurnya. Ya, Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ya. Pelayan, jadi khidmah, jadi khadim di rumah baginda Rasul. Bebenah, kata kita yang bebenah, yang beberes Sayyidina Anas bin Malik. Padahal baginda Rasul 53 umurnya. Sayyidina Anas baru bocah kecil, 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun kan bocah kecil.
Gitu nih, yang muda-muda jangan ngeremehin anak kecil, apalagi yang kita masih baru 20-an, 30-an. Sama anak kecil jangan gede-gede amat. Kita bawa anak udah kuliah, anak kuliah sama anak SD, bocil. Jangan begitu, sayangin anak kecil. Kenapa? Kita mati dia tuh yang nguburin kita. Kita mati dia yang angkatin keranda kita. Emang teman seangkatan kita udah gak mau. Orang kita mati udah boyo, teman kita udah boyo. Angkat keranda udah gak kuat. Yang kuat siapa? Bocah-bocah kecil. Dia bakalan kita mati duluan, dia bakalan doain kita. Ya, kayak kecil-kecil rangkulin aja. Kecil rangkulin. Ngaji bareng-bareng aja sama anak kecil, biar anak kecil jadi remeh, jangan mati. Orang sekarang gitu ngaji maunya yang gede-gede aja, yang kecil bocil. Nah jangan gitu. Biarin dia ikut, biarin dia ikutan. Yang kecil. Subhanul yaum rijalul Allah. Sekarang dia bocah, besok dia jadi pemuda. Rijal, kalau Rijal itu 40 tahun yang pemuda yang udah jadi orang soleh. Rijal. Subhanul yaum, sekarang dia pemuda. Tapi Rijal luar, besok dia akan jadi Rijal, jadi pemuda, ya, orang yang gagah. Jadi, ketika kita udah tua, siapa yang belain kita? Anak muda, yang dulunya bocah-bocah kecil. Bocah-bocah kecil, insya Allah luar biasa. Saya ngerasain betul gimana saya dihormatin ya, kalau di apa itu namanya di Pakulonan. Padahal itu murid-murid Buya Madi, murid kakek saya. Tapi sama saya nggak pernah ngeremehin. Walaupun saya bocah jatuhnya. Walaupun di sana, saya kalau ngajar di sana aki-aki ya, di masjid itu. Aki-aki, ya, bapak-bapak, biasanya murid dari Uwa, dari Engkong, dari Buya saya wafat diganti nama Uwa. Ngaji pada ngaji sama Uwa, Uwanya wafat sekarang. Nah, nggak ada cucunya yang turun. Tapi mereka itu luar biasanya. Saya lihat ya takzim, meskipun sama ya kalau saya nyatanya bocah gitu. Mereka kalau yang umurnya udah 60 tahunan pada ya saya sekarang 30 tahun ya berarti kan jaraknya 30 tahun. Dia dulu 30 tahun ya saya baru brojol bahasa gitu. Tapi dia luar biasa, saya hebat itu dia ya. Bahkan kalau saya ngajar ya dia cium tangan saya. Kalau saya bilang jangan, dia nggak mati, cuma cium tangan aja. Itu yang tua, hormatin. Makanya kita yang tua sama anak kecil juga sayang, hormatin. Ya, anak kecil itu sayang. Ya, anak kecil ditakolin mulu palanya, cong sih. Biar kecil juga. Lama dulu anak kecil, waktu SD ikut saya ngaji kelas berapa? Kelas 5 ya. Kelas 5 mulai ikut ngaji, bocil. Ngaji aja lama, dari ngaji aja. Sekarang suruh baca kitab mau, hafal alfiah udah, hafal tasrif udah. Jadi bisa sekarang subhanallah Rijal buat besok dia jadi Rijal. Sekarang siapa yang mau macam-macam marah-marah? Gua suruh baca Batul Qorib loh. Ya bisa. Kenapa sekarang kalau sekarang kelas 1 sanawiyah boleh diadu. Nah, sorofnya boleh diadu, baca kitab kuning ya asal mutolaah ya boleh diadu juga. Jadi gitu. Ya, jangan kita remehin berkata anak kecil lah belajar. Yang gede hormatin yang kecil. Yang kecil tetap hormat kepada yang tua. Hormatin yang tua, hormatin. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha beliau. Qala, berkata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala yanzuru, memandang ila wajhi syekhi, kepada wajah orang tua, sobahan wa masa, tiap pagi dan tiap sore. Setiap pagi sama tiap sore Allah pandangin tuh muka-muka orang tua, aki-aki berboyo. Allah lihatin. Wa yaqulu, dan Allah berfirman kepada laki-laki itu, kepada orang-orang tua, ya ibadi atau ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka,
sungguh telah tua umur engkau, sungguh telah tua umur engkau. Wa raqqa jilduka, dan sungguh telah lembek jilduka, kulit engkau. Lembek, ya, maksudnya lembek, tipis, sudah tipis. Orang tua raqqa itu raqq itu lembut, maksudnya lembut udah lembek. Orang tua udah coba lihatin dah, aki-aki pegang tangannya. Jadi kalau kita ini masih kenyal lah tuh, masih kenceng. Coba orang tua kita pegang, engkong, jangan engkong, nggak pernah engkong sih kok. Jangan kita punya engkong kita, nenek kita, ya Allah tangannya udah lembek, tangannya kulitnya lembek. Wadaqqa azmuka, dan telah rapuh azmuka, tulang engkau. Allah nilai ngomong sama orang tua. Orang tua, umur muda tua, kulitmu udah pada lembek. Wadaqqa azmuka, sudah pada rapuh tulang engkau. Dulu lagi gede, lagi kita masih dewasa, kita udah besar, kita lagi gagah-gagahnya ngangkat beban 20 kilo, 30 kilo masih kuat, angkat galon masih kuat. Aki-aki udah boyo, semua angkat galon, jangan angkat galon, angkat beras 5 kilo aja nggak kuat. Jangan dia ngangkat beras 5 kilo, bawa badannya aja susah, jalannya ungkut-ungkut, ungkut. Jangan dia bawa beban, udah gede, udah rapuh semuanya tulangnya. Kalau anak muda mah jalan masih gagah, di sliding juga masih bisa ngeles. Laki-laki jangan coba-coba sliding, nyungsep dia, masih sliding. Dikagetin aja nyungsep. Udah rapuh tulangnya, udah nggak kuat. Waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajal engkau. Wahana kudumuka ilayya, dan telah tiba kudumuka, kedatangan engkau ilayya kepada aku. Udah wayahnya, kata Allah. Orang tua, sungguh telah dekat ajalmu, udah waktunya, udah dekat ya, berjumpanya kamu, datangnya kamu kepada aku. Dikit lagi bertemu Allah. Fastahyi minni, nah ini pesan Allah. Fastahyi minni, maka malulah minni kepada aku. Maka biar malu, maksudnya biar malu ngapa? Kalau udah aki-aki, biar malu sama Allah. Dulu lagi muda banyak maksiat, dulu lagi muda banyak salah, dulu lagi muda banyak leha-leha, banyak ghaflah, banyak lalainya. Udah tua biar malu sama Allah. Ngapain? Aki-aki jangan pakai macam-macam lagi. Aki-aki mulai pegang tasbih aja. Pegang tasbih, puasa. Ya puasa sih kalau kuat ya. Aki-aki kan susah juga. Ya sholat lah minimal. Biar malu, kata Allah. Malu kamu sama saya, biar malu. Udah begitu, udah tua rentak begitu. Maka sepaling bagus itu adalah memang ya, yang sepaling bagus orang itu muda umurnya, gayanya kayak orang tua. Yang paling buruk orang tua umurnya, gayanya kayak anak muda. Aki-aki boyo masih pakai lepis saja. Kayak anak muda, bawa sisir kemana-mana, rambut tiba-tiba helai. Orang boyo udah tua lagi anak muda, kata bagi Rasul jelek, buruk itu orang. Maka kalau udah tua, ya kalau udah tua, ingat biar malu. Ngapain itu? Ibadah. Jangan udah tua masih nyawer dangdut. Ya aki joget, ya dijorongin jatuh. Itu malaikat ingat gemes banget itu malaikat. Cabut sekarang apa kagak ini? Mau cabut sekarang, SK belum turun. Gemes banget aki-aki itu. Itu kan gelibat kata aki-aki masih nyawer dangdut, ya Allah Rabbi. Engkong. Maka kata Allah, fastahyi minni, malu kamu kepadaku. Kalau kamu malu, fa'ana astahyi min syaibatika, maka aku pun malu min syaibatika, daripada uban engkau, an u'azzibaka finnari, bahwasanya aku mengazab engkau di neraka. Kata Allah, kalau kamu malu kepadaku, aku juga malu mengazab kamu. Aku malu sama uban kamu. Aku malu, kata Allah, sama uban kamu. Nggak tega, gitu. Nggak tega. Maka udah, kalau misalkan udah tua, baik-baik ibadah, baik-baik ibadah. Makanya kalau ada orang
tua itu ya kita kasih semangat. Ya, ada khauf, ada roja, ada takut, ada harapan. Kalau masih muda perbanyak khauf, takut sama Allah, takut masuk neraka, takut nanti nggak sukses, takut nanti udah belajar tapi ilmu nggak manfaat, takut jadi sampah masyarakat, itu namanya takut nanti ketika udah tua nggak bersinar, udah tua nggak bisa apa-apa, takut. Kalau masih muda banyakin takut, kalau udah aki-aki banyakin roja, harapan, mengharap. Kita juga makanya anak muda kalau ngomong sama aki-aki jangan takut-takutin, kasih harapan. Ada Ustaz, ada aki-aki ngomong nanya ke depan, Pak Ustaz saya malu lagi muda saya mabok iya, main judi iya, main perempuan iya, apalagi nyambung ayam iya. Apa dah maksud semua kayaknya saya udah hafal kayaknya. Tapi saya udah tua Pak Ustaz, saya kesel banget dah. Dulu lagi muda saya begitu, bagaimana? Maka kalau ada orang tua ngomong kayak gini, kita kasih roja, harapan. Ya Allah, kong beruntung kong tua masih sadar. Begitu masuk masa tua sadar, insya Allah diampuni kong dosanya. Yang penting kita semangat. Emang kita udah bakalan kembali kepada Allah, ya kita minta sama Allah, insya Allah dimaafin kok. Kalau engkong minta taubat sama Allah, engkong bakalan bersih lagi. Masya Allah. Itu kalau gitu kan jadi roja, semangat ya. Insya Allah begitu ya. Udah engkong pengen taubat dah, habis itu sudah sholat. Tuh ngadepin aki-aki, banyakin roja. Jangan banyakin khauf, takut-takutin. Tongkong dulu mah nasihat mulu kerja. Itu mah kok kali neraka kok. Itu kata dia, ada mati sekarang. Jangan takut-takutin jangan. Kok pernah ngapain ya? Kok pernah berzina, kok pernah berbuat bahan main narkoba, mabuk juga. Jangan kita takut-takutin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat orang yang meneguk satu tetes daripada minuman yang haram. Maksudnya dengar ya? Bagaimana ini ya? Maka kalau dia begitu, nah jangan digituin. Kasih roja harapan. Udah tua Allah tuh begitu. Orang tua, kamu pada malu sama aku. Kalau kamu malu sama aku pun malu buat nyiksa kamu. Maksudnya kata Allah, aku segan buat nyiksa kamu. Nggak tega, malu sama hubungan kamu. Wahukiyah dan dihikayatkan ada sebuah cerita. Anna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana yazhabu ila jama'ati li sholatil fajr. Bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau pergi ilal jama'ati untuk berjamaah di sholatil fajri, untuk melaksanakan sholat subuh, sholat fajar. Musra'an, dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi Sayyidina Ali lagi buru-buru datang, buru-buru jalan, pengen sampai ke masjid, pengen buru-buru sampai ke masjid. Falaqiya syaikhan, maka beliau menemui syaikhan, orang tua. Fitariqi, di jalanan. Yamshi, yang berjalan itu orang tua. Kudama'ahu, di hadapan Sayyidina Ali. Ala sakinati, atas sakinah, dengan tenang gitu ya, jalannya pelan, wal wiraq ya, dan perlahan, lambat maksudnya. Fi suluqit tariqi, di dalam menempuh jalan. Jadi begitu Sayyidina Ali jalan mau ke masjid, tiba-tiba ada orang tua di depan Sayyidina Ali. Jalannya lambat, tenang, lambat gitu jalannya. Wa marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi, dan tidaklah melalui oleh Sayyidina Ali alaihi salam, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak melalui, maksudnya tidak ngedului Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takriman, hal keadaan yang memuliakan, lahu, bagi itu si syekh,
begitu si orang tua. Wa ta'ziman, dan mengagungkan li syaibatihi, bagi ubannya. Sayyidina Ali menghormati dia lantaran beruban tuh orang. Karena beruban, Sayyidina Ali tahu nih orang tua. Kalau orang tua ya udah, Sayyidina Ali gak berani nyalip. Jadi Sayyidina Ali tetap di belakangnya aja ngikutin tuh orang. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sehingga tiba waktu terbit matahari. Kalau secara hitungan normal harusnya matahari udah terbit nih. Ya, hana itu udah deket lagi, dikit lagi, hampir bahasa gitu ya, hampir terbit matahari. Sayyidina Ali lantaran ngikutin aki-aki, jalannya lambat, maka Sayyidina Ali sampai kesiangan, siang sampai bahasa kita matahari pengen terbit. Falamma dana syaikhu ila babil masjid, maka tatkala sampai itu orang tua ila babil masjid, ke pintu masjid, falam yadkhul al masjidah, maka dia tidak masuk ke dalam masjid. Begitu sampai depan masjid, jangan gak masuk ke dalam masjid. Fa'alima Aliyun, maka mengetahui Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya itu orang tua kana minan nasara, adalah dia termasuk orang Nasrani. Maka Sayyidina Ali paham, oh ini orang gak masuk masjid karena dia bukan orang Islam, dia ini orang Nasrani. Fadakhala Aliyun al-masjidah, maka masuk Sayyidina Ali al-masjidah, akan masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, maka dia Sayyidina Ali mendapati akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, pada ketika ruku'. Jadi Sayyidina Ali ketika beliau masuk di masjid, beliau mendapati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ruku', lagi ruku'. Fatawala ruku'a, maka baginda Rasul memanjangkan rukunya miqdar ruku'aini, seukuran 2 kali ruku. Jadi beliau memanjangkan rukunya seolah-olah kayak 2 kali lipat dari rukunya, panjang lama. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga mendapati itu ruku siapa? Aliyun, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu dia masuk, baginda Rasul lagi ruku, ya, dan baginda Rasul rukunya lama sampai Sayyidina Ali itu mendapati ruku. Jadi Sayyidina Ali masuk barisan takbir lalu ruku. Nah, ini batasan rakaat. Orang kalau misalkan masih ruku bareng sama imam, berarti dia masih dapat rakaat. Ya, masih dapat rakaat. Kita datang ke masjid, imam udah lagi sholat, lalu imam ruku, Allahu Akbar, kita baru ikut Allahu Akbar ruku, maka kita dapat rakaat namanya. Ya, kita langsung aja Allahu Akbar langsung ruku. Setelah kita dapat rakaat. Dapat rakaat tuh kalau kayak gitu. Kalau kita ikut dari awal kayak begitu, dapat ruku bareng imam dari rakaat yang pertama, maka nggak usah nambahin lagi. Atau kan makanya namanya rakaat. Rakaat itu dapat ruku. Tapi kalau kita datang, imamnya ruku, kita takbir Allahu Akbar, kita mau turun imamnya naik, ini nggak dapat namanya. Nggak dapat bareng sama imam. Ukurannya kita harus bareng sama imam. Ya, bareng, dan ukurannya ada tumak ninahnya, berdiam sebentar. Sami Allah liman hamidah, kita sami Allah hamidah, berarti kita dapat rakaat namanya. Dari rakaat maka kita nggak perlu tambahin lagi. Tapi kalau kita imamnya ruku, kita takbir Allahu Akbar, kita ruku naik. Gitu, ya. Allahu Akbar naik. Allahu sami Allah liman hamidah. Namanya kita nggak dapat ruku, berarti nanti kita nambahin 1 rakaat. Rakaat yang ini nggak kehitung. Patokan, namanya patokan rakaat, ya. Makanya Sayyidina Ali ketika beliau masuk, ya baginda Rasul sedang ruku. Baginda Rasul tahan rukunya lama banget rukunya. Sayyidina Ali ikut. Nah, berarti beliau sempat dapat rakaat. Baik. Falamma faragha min salatihi, maka tatkala selesai dari salatnya, qala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima awal tarruku'a fi hadhihi salati, kenapa engkau memanjangkan ruku pada salat ini? Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kok rukunya tumben lama banget, biasanya sebentar, ya biasanya udah ini, ya dari normal, ini kok sampai kayak 2 kali lipat.
ma kunta taf'alu misla hadza, tidak pernah engkau melakukan misla hadza, semisal ini. Engkau enggak pernah ngelakuin kayak begini, kata sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu, tatkala aku ruku, wa qultu, dan aku berkata, aku membaca subhana rabbiyal azim. Baginda Rasul baca biasa subhana rabbiyal azim kama kana wirdi, sebagaimana wiridku. Tatkala aku ruku, kata beliau, lalu kemudian ketika aku ruku, ya aku baca biasa subhana rabbiyal azim. Kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Beliau baca seperti itu biasa, seperti wirid. Nah, beliau baca banyak. Wa aradtu, dan aku ingin an arfa'a ra'si, bahwasanya aku mengangkat kepalaku. Jadi tatkala aku lagi baca itu dan aku udah selesai, aku pengen angkat kepala, tiba-tiba ja'a Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril alaihi salam, wa wada'a janahahu ala zahri, dan dia meletakkan sayapnya di atas punggungku. Ditahan sama malaikat Jibril, sayapnya ditaruh di atas punggung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhazani tawilan, dan mengambilku, maksudnya menahanku, tawilan, hal keadaannya lama. Jadi itu gara-gara sayapnya Jibril ditaruh di atas punggungku, aku jadi lama rukunya. Falamma rafa'a janahahu, maka tatkala ia mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Tatkala Jibril sudah angkat sayapnya, aku mengangkat kepalaku, maksudnya aku i'tidal, ya. Jadi baru sami Allahu liman hamidah. Ketika udah diangkat sampai Jibril sayap. Faqalu, maka mereka berkata, lima fa'ala hakaza, kenapa ia melakukan seperti itu? Kenapa, maksudnya Jibril, kenapa Jibril ngelakuin seperti itu ya Rasul? Itu bukan lam, ya lima. Kenapa? Lima fa'ala hakaza, kenapa dia melakukan seperti itu? Faqala, maka Rasul menjawab, masa'alhu an zalika, tidaklah aku bertanya kepada Jibril an zalika, tentang hal tersebut. Ketika Jibril naruh sayapnya di atas punggungnya Rasul, lalu kemudian baginda Rasul tertahan dan beliau nggak bisa bangun, ya, maka ketika itu karena sangat lama, ya, sahabat tanya, ceritain sama baginda Rasul. Terus sahabat tanya, emang apa itu Jibril kok pakai naruhin sayapnya di atas punggung kau ya Rasul? Kata Rasul, masa'altuhu an zalika, aku nggak sempat nanya, aku nggak nanya sama Jibril tentang hal itu. Fahadara Jibril alaihi salam, maka hadir malaikat Jibril alaihi salam. Ketika baginda Rasul lagi ditanya kayak begitu sama sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril turun lagi. Datang lagi malaikat Jibril. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aliyan yasta'jilu lil jama'ati, sesungguhnya Sayyidina Ali dia tergesa-gesa, dia terburu-buru lil jama'ati, untuk melakukan jamaah. Diceritain sama malaikat Jibril. Falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariqi, dan dia berjumpa dengan orang tua Nasraniyan yang agamanya Nasrani, fit tariqi, di jalanan. Walam ya'lam, dan dia tidak mengetahui annahu nasraniyun, bahwasanya orang itu adalah orang Nasrani. Jibril lagi cerita nih sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu, dan dia memuliakan orang itu li ajli syaibatihi, karena ada ubannya. Karena ubannya dihormati nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menghormati orang itu karena ubannya. Wa ma taqaddama anhu, dan tidaklah dia mendahului anhu, dari itu si syekh. Sayyidina Ali tidak mendahului itu orang tua. Wa hafizu haqqahu, dan Sayyidina Ali memelihara haqqahu, akan haknya itu si syekh, si orang tua. Fa'amaroni Allahu ta'ala, maka memerintahkan kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala, an akhuzaka, gitu ya, an akhuzaka, fa'il mudhari nih, akhuza ya'khuzu, akhuza ya'khuzu, karena domirnya anak jadi akhuzu, gitu. Ngerti nggak? Akhuza ya'khuzu, pas domirnya anak jadi akhuzu, harus begitu.
Hamzah lagi akhuzu, nah gitu kan, akhoza ya khuzu, jadi akhuzu. Nah kalau akhuzu karena Hamzah ketemu Hamzah jadi panjangin badannya akhuzu, masuk an jadi an akhuza, gitu ya. Jadi fi'il mudhari nih. Fa'amarani Allahu, maka memerintahkan kepadaku Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala an akhuzaka, bahwasanya aku menahan engkau, aku mengambil engkau, maksudnya mengambil engkau, aku menahan engkau fir ruku'i, pada ketika ruku, hatta yudrika aliyun salat al-fajri, sehingga mendapati oleh Sayyidina Ali salat al-fajri, akan salat subuh. Jadi Jibril cerita konfirmasi sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kenapa Sayyidina Ali, kenapa baginda Rasul ditahan nggak boleh bangun ketika beliau. Maka Sayyidina Ali, maka dikisahkan sama Jibril, diceritain ya kisah tentang Sayyidina Ali. Wahazal laisa bi'ujmin, dan ini tidak heran, ini tidak ajaib, ini tidak mengherankan. Wa'ajabul ajbi, wa'ajabul ajbi, dan yang paling mengherankan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam, memerintahkan malaikat Mikail memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam ayyakhuzas syamsa, bahwasanya dia menahan matahari. Allah perintahin, Mikail, matahari tahan, kata Allah. Bijanahihi, dengan sayapnya malaikat Mikail, hatta la tadlu asyamsu, sehingga tidak terbit itu matahari, tawilan, hal keadaannya lama. Ya, jadi malaikat Jibril disuruh nahan baginda Rasul biar tetap ruku. Malaikat Mikail dia diperintahin sama Allah buat nahan matahari. Mikail, matahari tahan. Sayyidina Ali belum mau sholat subuh itu ya, yang diperintahin sama Allah SWT. Itu Mikail, itu ini ya nama malaikat Mikail. Luar Mikail ini. Li ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena sebab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itu baginda Rasul ditahan dari rukunya, matahari ditahan dari terbitnya, lantaran Sayyidina Ali menghormati orang tua. Maka Sayyidina Ali dapat derajat yang tinggi lantaran dia menghormati orang tua. Orang tua itu bukan orang tua Islam, orang Nasrani padahal. Wa qala, dan dia berkata, hadhihi darajatu, ini derajat dihormati Syekh Al-Fani ma'a annahu kana nasraniyan. Ini derajat karena menghormati orang tua Al-Fani yang renta, ma'a annahu, beserta bahwasanya itu orang tua, karena adalah itu orang tua nasraniyan, yaitu beragama Nasrani. Maka orang tua ini adalah derajat yang didapati oleh Sayyidina Ali, sampai malaikat Jibril turun, sampai malaikat Mikail turun buat diperintahin sama Allah. Jibril tahan rukunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Mikail tahan matahari biar nggak terbit. Ini dua-duanya diperintahin sama Allah lantaran Sayyidina Ali menghormati orang tua, sekalipun orang tua itu adalah Nasrani. Itu menghormati, itu toleransi itu begitu tuh, menghormatin orang. Toleransi nyanyi di gereja, azan di gereja. Nah, kalau di masjid ada orang haleluyaan, nggak marah. Iya, saya punya teman orang Kristen, orang Kristiani. Dia kata apa? Sih terganggu sih ada orang Islam ikut-ikutan masuk ke dalam, pakai acara pengen ikut-ikutan begitu tuh. Ya orang itu pengen ibadah. Dia beribadah kan di gereja. Ada yang pakai orang Islam, pakai segala sholawatan, pakai segala azan, pakai segala sambutan. Lama-lamain aja. Dia orang Kristen, dia ngomong begitu, katanya saya terganggu sih.
Kata dia, ente juga tegang kali kalau misalkan ente lagi sholat id tiba-tiba ada orang Kristen masuk terus nyanyi dulu haleluya haleluya. Keganggu kita? Keganggu. Jadi itu salah itu orang mau dibilang kayak gitu toleransi, itu toleransi. Dia banyaknya lagi musim biasa gitu. Orang gila baru kan ngoceng mulu. Toleransi. Toleransi begitu diam-diam aja, biarin dia itu melaksanakan ibadahnya. Udah itu toleransi. Kita nggak ganggu, kita nggak apa-apain. Itu udah toleransi. Sama seperti kita, mereka diam-diam aja ketika kita melaksanakan hari raya kita. Kita di sini kita takbiran, kita lalu kemudian sholat Id. Mereka nggak gangguin kita, itu tuh toleransi. Mereka pun sama melaksanakan toleransi. Kita pun toleransi begitu. Kau usah pakai acara bawa tumpeng ke gereja, main hak tolak al-badu di gereja. Sayyidina Ali juga menghormati. Baginda Rasul juga menghormati orang Nasrani. Baginda Rasul orang Nasrani, orang yang memang dia kafir zimmi, itu kafir yang tidak menyakiti orang Islam. Baginda Rasul dihormati. Tapi bukan berarti ketika mereka ibadah baginda Rasul ikutan, enggak. Apa baginda Rasul ikutan? Ketika dia mau nyembah patung, baginda Rasul lapin patungnya kali begitu, jagain patungnya, biar patungnya nggak diingin orang, nggak dirusak orang. Enggak. Silahkan, gitu aja udah. Lakum dinukum, waliyadin lakum bagi kamu dinukum agama kamu. Waliyah dan bagiku dia di agamaku. Jadi masing-masing urusan ibadah. Jangan ikut-ikut. Norak, main RT di petukangan gitu. Ustaz gimana tuh orang yang gaya gitu? Saya bilang norak sih, norak. Pengen nunjukin, pengen eksis, walau toleransi. Sudah gitu lama, santai aja lah, biasa aja. Jadi cukup mereka ibadah dengan tenang. Sayyidina Ali hormatin orang tua kita hormatin. Ini walaupun dia agama beda, kita tetap saling hormat. Itu toleransi. Urusan ibadah dia ibadah, itu toleransi. Gitu. Jadi jangan perlu dicampur, nggak perlu campur aduk. Ente suka teh, ane suka kopi, ya kita ngeteh, ente ngeteh, ane ngopi. Nggak perlu dicampur kopi ente, ane masukin teh, kopi teh, ane masukin kopi, nggak perlu begitu. Jadi acak-acakan jadi. Dia lagi ibadah, dia lagi ngeliatin lagi nyanyi sama Yesus. Tiba-tiba ada orang sholat al-badu, ya kan keganggu dia juga. Lagi khusyuk kali dia ngeliatin Tuhannya. Tuhan gue pakai kolor doang. Hari nggak begitu. Tiba-tiba ada orang Islam datang memang lagu-laguan pakai acara, pakai pekuat-pekuat, khutbah, pakai ceramah-ceramah. Itu juga keganggu dia itu. Cuma karena nggak enak aja. Ya kita kayak kita sama begitu. Ya kita kalau lagi sholat id, tiba-tiba khotib mau naik ada orang haleluya pakai biola gitu. Bapak toleransi, silakan. Begitu, nggak begitu. Cukup kamu ya agama kita jalanin agama kita, agama kamu jalanin agama kamu. Cukup begitu. Kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita, itu udah toleransi. Kita hargai dia. Kita hargain dia hargain kita, begitu itu toleransi. Jangan sampai lebay banget, norak. Saya itu norak, namanya itu orang-orang. Nunjukin. Ini gua toleransi. Ini kudunya orang-orang kayak gua begitu. Pengennya begitu, nggak begitu. Hikayat yang ukhra wallahu a'lam bishawab.